Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022. Dan selamat hari ulang tahun untuk Raja Morden di hari ini. Puji Tuhan, pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini yang hendak kita dengarkan dengan judul Para Malaikat Peduli kepada Orang Berdosa. Para malaikat peduli kepada orang berdosa. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di pagi ini dengan judul Para Malaikat Peduli kepada Orang Berdosa. Dan ayat firman Tuhan Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sekali lagi Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Malaikat-malaikat bersujud di kaki pemimpin mereka dan menawarkan diri untuk dijadikan satu korban bagi manusia. Tetapi hidup seorang malaikat tidak dapat membayar utang itu. Hanya Yesus yang telah menjadikan manusia mempunyai kuasa untuk menebusnya. Jadi malaikat tidak punya kuasa menebus, hanya Yesus saja. Namun demikian, malaikat-malaikat harus mengambil bagian di dalam rencana penebusan ini. Kristus harus dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Oleh karena penderitaan maut, apabila ia mengambil keadaan manusia bagi dirinya, kekuatannya tidak lagi sama dengan malaikat-malaikat, dan mereka harus melayani dia untuk menguatkan dan menghiburnya di dalam penderitaan. Mereka juga harus menjadi roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Mereka harus menjaga orang-orang yang berada di bawah anugerah itu dari kuasa malaikat-malaikat jahat dan dari kegelapan yang senantiasa ditimbulkan di sekeliling mereka oleh setan. Jika engkau berhubungan dengan Kristus, engkau akan menilai sama seperti Dia menilai setiap makhluk manusia. Engkau akan merasakan kasih yang sama dalamnya terhadap orang lain, sama seperti yang dirasakan Kristus terhadapmu. Barulah engkau dapat menang, bukannya mengusir, melainkan menarik, bukan menolak orang-orang yang untuknya Kristus telah mati. Dalam tugas ini, semua malaikat surga siap untuk bekerja sama. Segala sumber daya surga siap sedia bagi orang yang berusaha menyelamatkan orang yang tersesat. Malaikat-malaikat akan menolong engkau untuk menjangkau orang yang paling lengah atau yang paling keras hati. Dan bila satu jiwa dibawa kembali kepada Allah, segenap surga menjadi bersukacita. Serafim dan kerubim memainkan kecapi emasnya dan menyanyikan pujian kepada Allah serta anak domba atas pengasihan serta kasihnya kepada anak-anak manusia. Jadi saudara, para malaikat peduli kepada orang berdosa. Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Dalam konteks ini, dia adalah sebagai anak Allah. Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Dia sebagai penguasa alam semesta. Tetapi ketika Yesus menjelma menjadi manusia, ketika dia mau berkorban hidupnya untuk manusia, ketika dia hidup di dunia ini sama persis seperti kita dalam keadaan manusia, maka dia membutuhkan malaikat-malaikat untuk menopang dia karena dia dibuat lebih rendah sedikit dari malaikat-malaikat. Jadi kalau Yesus pernah ditolong oleh malaikat-malaikat, malaikat-malaikat yang sama akan juga menolong saya dan saudara-saudara. Apapun yang kita hadapi, tantangan apa saja kita hadapi, malaikat-malaikat akan menopang kita, akan menolong kita, memberikan kita kekuatan.
Malaikat tidak dapat mengampuni dosa. Pengampunan itu hanya ada di dalam Yesus saja. Tetapi dalam hal pekerjaan Yesus untuk mengampuni segala dosa kita, untuk berkorban bagi kita di atas Golgota, malaikat-malaikat mengambil peran yang sangat penting di dalam kehidupan, di dalam bagaimana Yesus berkorban untuk kita manusia. Kiranya pekabaran pada pagi ini akan menjadi berkat bagi kita. Biasanya kita tahu malaikat itu adalah pembawa kabar, pembawa berita. Tetapi kali ini pada renungan kita pagi ini kita melihat fungsi yang lain daripada malaikat adalah menjaga kita, melindungi kita, membentengi kita. Maka kita punya pengharapan selalu dalam hidup kita hadapi setiap hari. Ada malaikat-malaikat di sekeliling kita. Tuhan kiranya memberkati pekabaran pagi ini menjadi doa dan harapan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga dan pelihara kami hingga pada saat ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami dengan kasih-Mu. Kiranya hari ini kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita. Apabila ada tantangan kami hadapi, kiranya Allah ada di sana dan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu menyertai kami. Inilah doa kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Kami persembahkan hidup kami. Dan doa ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.